Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat, kita lanjutkan pembahasan kita pada al-aslul khamis, yaitu pokok yang kelima. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, bayanullahi subhanahu li awliyaillahi wa tafriquhu bainahum wa bainal mutasyabbihina bihim min a'da'illahi al-munafiqina wal fujjar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang wali-wali Allah, siapa mereka. Dan Allah membedakan antara wali-wali Allah dengan orang-orang yang sekedar meniru-niru mereka, padahal bukan wali-wali Allah. Yaitu musuh-musuh Allah yang meniru-niru wali Allah, padahal mereka orang munafikin dan para pelaku maksiat. Wa yakfi fi hadza ayatun fi surat Ali Imran wa hiya qauluhu, dan pembeda itu cukup satu ayat dalam surat Ali Imran, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa ayatun fi suratil Maidah wa hiya qaulu, demikian juga ayat dalam surat Al-Maidah yang merupakan pembeda wali Allah dengan orang-orang yang ngaku-ngaku. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dini fasawfa yatillahu biqaumin yuhibbuna. Wahai orang yang beriman, siapa yang murtad di antara kalian, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Demikian juga wa ayatun fi Yunus, juga ada ayat yang ketiga dalam surat Yunus yang juga menjelaskan perbedaan antara wali Allah dengan selain mereka. Wa hiya qauluhu, dan yaitu firman Allah, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan bagi mereka dan juga mereka tidak bersedih, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Thumma sara al-amru 'inda aktsari man yad'i al-ilma wa annahu min hudatil khalqi wa huffadhish syar'i ila anna al-awliya'a la budda fihim min tarki ittiba'ir rusul wa man tabi'ahum falaysa minhum wa la budda min tarki ittiba'ir rusul wa man tabi'ahum falaysa minhum wa la budda min tarkil jihad falaysa minhum wa la budda min tarkil iman wat taqwa faman ta'ahada bil imani wat taqwa falaysa minhum. Ya Rabbana nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah innaka sami'ud du'a. Kata beliau, kemudian perkaranya di sisi orang-orang yang mengaku punya ilmu dan mengaku bahwasanya mereka adalah hudatil khalq, yaitu yang memberi petunjuk kepada masyarakat, wa hufadhish syara', mereka ngaku-ngaku bahwasanya mereka menjaga syariat. Jadilah di sisi mereka bahwasanya yang dimaksud dengan wali-wali Allah itu harus meninggalkan ittiba para rasul. Siapa yang mengikuti para rasul bukanlah dari wali-wali Allah. Harus meninggalkan para rasul, tidak mengikuti ittiba. Siapa yang mengikuti para rasul maka bukan dari para wali. Demikian juga kalau mau disebut wali harus tidak berjihad. Siapa yang berjihad maka bukan dari para wali. Demikian juga harus meninggalkan iman dan takwa. Siapa yang perhatian terhadap iman dan takwa maka bukan dari para wali. Ya Rabbana, ya Rabb kami mohon ampunan dan keselamatan, sungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Ini penjelasan Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullahu taala tentang wali-wali Allah dan orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai wali-wali Allah. Jadi Al-Qur'an ya menyebutkan ada wali-wali Allah dan ada juga wali-wali syaitan. Seperti dalam Al-Quran tadi sudah kita sebutkan, ada empat ayat atau 3 ayat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullahu taala tentang wali-wali Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antaranya tadi inna auliya Allah, ya. Inna auliya Allah. Jadi ada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wali-wali syaitan juga Allah sebutkan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika hizbus syaitan. Hizbus syaitan, sungguhnya mereka itu adalah kelompok syaitan, itu penolong-penolong syaitan. Demikian juga dalam Al-Quran Allah mengatakan, fa idza qara'tal Qur'ana
fasta'idz billahi minasyaitonir rajim innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Kata Allah Subhanahu wa taala, innama sultanuhu, sesungguhnya kekuasaan syaitan itu apa? 'Alal ladzina yatawallawnahu. Sungguhnya kekuatan syaitan itu hanya berlaku kepada wali-walinya, orang-orang yang berwala kepadanya. Jadi ternyata Allah sebutkan dalam Al-Quran ada wali-wali Allah, ada wali-wali syaitan. Nah, yang kita ingin kenal adalah siapa wali-wali Allah. Ini pembahasan yang penting. Apa sih kriteria wali-wali Allah Subhanahu wa taala? Oleh kerana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis risalah Al-Furqan baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'is Syaitan, pembeda antara wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah taala menyebutkan ciri-ciri wali sebagaimana dalam Al-Quran maupun hadis yang beliau sebutkan dalam Al-Quran. Itu beberapa ayat, ya. Yang pertama dalam surat Ali Imran ayat 13, ya. Ali Imran ayat 13, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, karena wali itu dari al-walayah. Al-walayah itu maknanya adalah loyalitas, di antaranya maknanya adalah al-qurb, kedekatan, di antara maknanya adalah cinta, al-mahabbah. Jadi makna wali Allah maksudnya orang yang dekat dengan Allah, orang yang dicintai oleh Allah, yang mereka cinta kepada Allah. Nah, ada ayat namanya ayatul imtihan, dinamakan oleh para ulama dengan ayatul mihnah, yaitu ayat ujian bagi orang-orang yang ngaku-ngaku mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah, ayat ini cukup untuk membedakan antara wali Allah dengan wali syaitan. Yaitu qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian memang mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, syaratnya fattabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, ikutilah aku. Aku sini siapa maksudnya? Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kenapa kalau ngaku cinta kepada Allah harus ikut Nabi? Jawabannya mudah, logikanya sederhana. Karena namanya kalau kita mencintai seseorang, maka kita ingin mencari keridhaannya, itu tidak? Ya, kita ingin mencintai, kita mencari keridhaannya. Misalnya kalau kita cinta sama istri kita mau ini mau anu, kita nuruti. Karena kita cinta sama dia. Ya. Kalau kita senang sama orang, maka dia suruh apa pun kita turuti, ya. 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 Demikian juga ketika kita ingin dicintai oleh Allah, bukti mencintai Allah, apa yang Allah kehendaki maka kita apa? Turuti. Perhatikan, apa yang Allah kehendaki kita taat, karena itu bukti cinta kita kepada Allah. Dan yang paling tahu tentang apa yang dicintai oleh Allah siapa? Nabi Muhammad SAW. Logikanya sederhana. Yang paling tahu tentang kecintaan Allah siapa? Nabi Muhammad SAW. Makanya untuk bukti kamu cinta kepada Allah, sudah ikut Nabi, selesai. Fattabi'uni, ikutilah aku. Niscaya cintamu tidak bertepuk sebelah tangan. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Ini ayat tentang wali. Kenapa? Karena al-walayah maknanya adalah al-mahabbah. Karena al-walayah maknanya sama dengan al-qurb wal mahabbah. Ini terkait dengan ayat cinta. Jadi wali, perwalian itu maknanya adalah kedekatan dan cinta. Makanya bukti wali adalah Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah membawakan ayat tentang cinta. Ya. Wali pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayat yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah taala adalah surat Al-Maidah ayat 45. Al-Maidah ayat berapa? 45. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi, wahai orang beriman, siapa yang murtad dari kalian an dinihi, meninggalkan agamanya, maka tidak jadi masalah. Allah akan datangkan yang lain yang tidak murtad. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Maka Allah akan datangkan suatu kaum pengganti kalian yang yuhibbuhum wa yuhibbunah, yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Ini ciri wali. Ciri wali itu Allah mencintai dan mereka juga mencintai apa? Allah. Cinta mereka tidak bertepuk sebelah tangan.
Kenapa? Karena ada di sana orang-orang yang ngaku cinta, mengaku wali, tapi cinta mereka bertepuk sebelah tangan. Contohnya siapa? Yahudi, Nasara, musyrikin. Cinta mereka bertepuk sebelah tangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, "Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh." Kami adalah anak-anak Allah dan kami adalah anak-anak Allah, maksudnya yang dekat dengan Allah, wa ahibba'uh, dan kami adalah kekasih-kekasih Allah. Jadi mereka mengaku dicintai oleh Allah, padahal cinta mereka bertepuk sebelah tangan. Kata Allah, "Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum." Kalau kalian semua dicintai Allah, kenapa ada orang-orang tua kalian dahulu ada yang diazab, dirubah jadi monyet dan bayi-babi? Apakah ada Allah mencintai hambanya kemudian hambanya dirubah menjadi monyet? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bal antum basyarun mimman khalaq. Kalian sama saja seperti yang lainnya. Ini cinta bertepuk sebelah tangan. Ya. Demikian juga orang-orang musyrikin ketika mengaku sebagai wali-wali Allah karena mereka mengurusi Ka'bah, kata Allah, "In awliya'uhu illal muttaqun." In awliya'uhu illal muttaqun. Al-muttaqin wal-muttaqun. Muttaqun, ya. Dalam surat Al-Anfal. Sungguhnya wali-wali Allah adalah orang yang bertakwa. Mereka mengaku sebagai wali-wali Allah, tapi ternyata cinta mereka bertepuk sebelah tangan. Nah, di sini Allah sebutkan, Allah datangkan suatu kaum yuhibbuhum wa yuhibbuna. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Mereka cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Ini ciri wali, ciri wali. Baik. Apa ciri-ciri selanjutnya? Kata Allah, "Adzillatin 'alal mu'minina 'izzatin ya 'alal kafirin." Terus yuqatiluna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Tapi ciri-ciri mereka ternyata di antaranya lembut kepada orang-orang beriman. Itu mereka merendahkan diri kepada orang beriman, ya, lemah lembut, tidak angkuh, tidak sombong, tegas, izzatin al kafir, tegas kepada orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim, tidak takut dengan cercaan orang yang mencela. Ini ciri-ciri wali-wali Allah. Kalau kita dapati ada orang yang lemah lembut kepada kaum mukminin, sama orang kafir tegas, bukan sebaliknya. Sama orang kafir maka cari muka melulu, sama orang muslim memusuhi terus. Itu bukan ciri-ciri wali-wali Allah. Kemudian dia tidak berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau memang ada waktunya berjihad, maka mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri mereka, wala yakhufuna lawmata laim. Mereka tidak takut dengan cercaan pencerca, ya. Tidak seperti sebagian orang yang akhirnya karena takut dicerca, karena takut bermasalah, akhirnya mereka terkadang menghalalkan banyak yang haram. Dan kita dapat sebagian mereka menghalalkan yang haram karena cari harta atau karena cari popularitas atau cari pengikut, hingga mereka menghalalkan banyak yang haram dan mereka mendiamkan banyak kemungkaran. Kenapa? Yakhafuna laumata laim. Mereka takut dicerca. Mereka takut dicerca. Sehingga orang berbuat kemungkaran mereka biarkan saja. Dan mereka tidak berani mengungkapkan kebenaran karena mereka takut dicerca. Kalau ada yang seperti itu bukan wali-wali Allah. Tapi ayat berikutnya, ciri-ciri wali Allah. Dalam Quran surat Yunus ayat 26. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yattaqun." Sungguhnya wali-wali Allah adalah tidak ada takut kepada mereka, mereka tidak takut dan mereka tidak bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ciri-ciri mereka adalah beriman dan bertakwa. Beriman, bertakwa. Apa itu beriman bertakwa? Beriman bertakwa jelas menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka salat rajin, mereka meninggalkan kemungkaran. Bukan sebaliknya, malah melakukan kemungkaran, ya. Melakukan
kemungkaran, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau antum baca apa namanya? Kitab Tabaqat Sya'rani ya, tentang wali-wali Allah, maka banyak di antara wali-wali yang disebutkan adalah orang-orang yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang telanjang, ada yang membuka auratnya di depan orang lain. Banyak ya. Dan ciri-ciri ada yang malah mengganggu atau menunggangi sebagian hewan, macam-macam ya. Yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Baik, kita tambah sebagaimana ditambah oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Di antaranya adalah dalam surat An-Najm ya. Saya lupa ayat berapa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tuzakku anfusakum." Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Ini kelaziman daripada ini. Karena di antara kelaziman takwa seorang tidak merekomendasi dirinya. Saya adalah ini, saya adalah ini, saya adalah ini. Lihatlah contoh yang menakjubkan yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala ketika Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala datang ke UIM Universitas Islam Madinah. Kemudian Syekh Abdul Razzaq menjadi moderatornya. Kemudian Syekh berkata, telah datang kepada kita Al-Allamah. Al-Allamah itu artinya orang yang sangat alim. Situ tak marbutah lil mubalaghah. Al-Allamah, orang yang sangat alim. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maka Syekh Utsaimin langsung marah. Dia mengatakan, "Uskut, diam." Langsung Syekh ditegur seketika itu juga. Ini yang cerita langsung Syekh Abdul Razzaq. Kata Syekh Utsaimin, "Uskut, diam." Beliau tidak suka dipuji-puji. Bukan sebagian orang ketika dipuji, inilah Syekh Al-Alim Al-Alf Al. Ada seorang saya pernah dicerita, dia dipuji oleh muridnya di depan hadirin. Inilah si fulan Al-Alim Al-Muhaddits Al-Faqih, dipuji. Kemudian ada temannya yang negur, kata dia, jangan begitu, tidak boleh begitu, berlebihan sama Syekh. Kemudian Syekhnya bilang, biarin. Akhuk ma yuridu ila khairan. Saudaramu yang mujiku itu dia ingin kebaikan, biarin aja. Ini bukan ciri-ciri wali Allah. Kalau orang dipuji-puji kemudian dia malah senang, dia malah ketawa, ini. Engkau adalah wali, engkau adalah wali kutub, engkau adalah wali murid. Dan dia bahagia, tenang-tenang, santai. Ini bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah la yuridu uluwan fil ard. Tidak ingin ketinggian di atas muka bumi. Apa dunianya akan ditinggalkan, ya. Oleh karenanya, siapa yang mengaku-ngaku kami wali, kata Syekh Utsaimin, dia bukan wali. Kenapa? Karena dia tidak bertakwa. Kenapa tidak bertakwa? Karena dia melanggar perintah Allah, fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian merekomendasi diri kalian sendiri. Jangan kalian kalau bahasa kita, kalau ingin jualan itu testimoni. Jangan testimoni diri apa? Sendiri. Testimoni diri sendiri. Jadi ini, kalau kita lihat, ini ciri-ciri wali Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu, sebagian tidak ada ulama menyebutkan ciri wali Allah adalah karamah. Tidak ada. Kenapa? Karena karamah itu juga adalah ciri dukun dan ciri wali syaitan. Sehingga ketika muncul karamah maksudnya bukan karamah, maksudnya karamah itu ciri wali, tapi kejadian luar biasa, khariqul adah, kejadian luar biasa, itu juga bisa terjadi pada seorang wali, bisa juga terjadi pada seorang dukun, bisa terjadi pada penyihir. Ya, apalagi terjadi pada dajjal. Memiliki khawariqul adah, perkara-perkara luar biasa. Oleh karenanya dia tidak bisa menjadi ciri wali. Karena kalaupun seseorang mengalami suatu kejadian luar biasa, dia harus lagi ditimbang dengan barometer Quran dan Sunnah. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, jika kau melihat seorang kemudian berjalan di atas air atau berjalan di atas udara, maka jangan kau terbadaya sampai kau timbang amalannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, daripada kita lihat-lihat karamah, langsung kita kepada ciri yang Allah sebutkan, yaitu iman dan takwa. Ini ciri-ciri yang jelas dalam ittiba kepada Nabi, iman dan takwa, lemah lembut kepada kaum mukminin, tegas dan keras kepada orang kafir, tidak takut dengan cercaan, tidak merekomendasi diri sendiri. Itu ciri wali-wali Allah dalam
Al-Quran. Tapi ciri ini juga didukung dalam hadis Nabi SAW dikenal hadisul wali dalam Sahih Al-Bukhari. Kata Nabi, Allah berfirman, hadis qudsi, "Man adali waliyan faqad adzaqtuhu bil harbi." Siapa yang mengganggu waliku, maka aku telah umumkan perang terhadapnya. Allah mengatakan waliku. Ini hadis tentang dikenal dengan hadisul wali, hadis tentang wali. Apa? Bagaimana cara orang menjadi wali? Maka Allah jelaskan. Ya. Tidak ada perkara yang paling aku cintai kepadanya seperti yang aku wajibkan kepadanya. Jadi perkara yang paling Allah cintai adalah perkara yang Allah wajibkan kepada hambanya. Kemudian kata Allah, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara sunnah, bin nawafil, perkara sunnah, sampai aku pun mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Kalau aku pun mencintainya, aku menjadi pendengarannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bi, aku menjadi penglihatannya. Kemudian wa yadahu allati yabtishu biha, aku menjadi tangan yang dia memegang atau memukul dengan tangannya. Wa rijluhu allati yamshi 'alaiha, aku menjadi kakinya yang dia berjalan di atasnya. Dalam sebagian riwayat, wa qalbahu alladhi yaqilu bihi, aku menjadi hatinya yang dia berfikir dengan hati tersebut. Wa lisanahu alladhi yantiqu bihi, aku menjadi lisan yang dia berbicara dengan lisannya. Baik, ternyata untuk jadi wali prosesnya kerjakan yang wajib-wajib dan memperbanyak sunnah. Dan ini sama dengan fattabi'uni. Sama dengan apa? Fattabi'uni. Ikutilah sunnah-sunnahku. Tidak ada jalan lain menjadi wali kecuali jalan ini. Bukan bertapa di pinggir sungai, ya. Apalagi bertapa dalam goa, ya. Bukan bawa proposal ke Nabi Khidir mau jadi wali, bukan begitu. Siapa yang beriman bertakwa maka dia lahu qadrun minal wilayah. Kata Syekhul Islam Taimiyah, siapa yang beriman bertakwa dia punya sisi-sisi perwalian, tapi mungkin tidak sempurna. Yang sempurna seperti yang Allah sebutkan pada diskusi ini. Senantiasa dia melakukan dirinya dengan perkara-perkara sunnah sampai ada natijahnya, hasilnya. Maka penglihatannya dijaga, pendengarannya dijaga, lisannya dijaga, dia tidak sembarang berfikir. Qalbunya tidak sembarang berfikir. Ya, lisannya tidak sembarang berkata, matanya tidak sembarang melihat, telinga tidak sembarang mendengar, kakinya tidak sembarang melangkah, dia senantiasa diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak melazimkan dia maksum, tidak, tetapi ini ciri wali Allah, nampak pada dirinya keimanan dan ketakwaan. Dari sini kita tahu bahwasanya orang gila bukan wali. Kenapa? Kalau orang gila rufi anhul qalam, diangkat pena, dia tidak melakukan kebaikan, tidak melakukan keburukan. Orang gila sampai dia hilang dari kegilaannya. Orang gila kalau salat, diterima enggak salatnya? Enggak. Orang gila kalau minum khamar, dosa atau enggak? Enggak, dia enggak sadar. Sehingga ketika semua amalnya tidak ada nilainya, maka tidak bisa dibilang dia bertakwa atau tukang maksiat. Maka orang gila tidak bisa jadi wali. Orang wali itu beriman dan bertakwa. Bagaimana dia bisa beriman bertakwa sementara di sini tidak sadar? Maka di antara keajaiban 7 keajaiban dunia, bukan 7. Di antara keajaiban dunia, bagaimana orang gila dianggap wali. Bagaimana orang gila dianggap wali. Maka kita tidak tahu mana yang lebih gila, orang gila itu atau orang yang menganggap orang gila sebagai apa? Wali. Siapa yang lebih gila? Wallahu a'lam bishawab. Dan ini penghinaan terhadap wali-wali Allah yang sungguhnya. Wali yang sungguhnya berusaha bertakwa dijadikan. Ini orang gila enggak ngapa-ngapain jadi wali. Mungkin malah jalan-jalan tidak pakai baju, mungkin telanjang, mungkin ngerokokan, mungkin lagi sholat dia nyanyi-nyanyi, malah jadi wali. Ini keajaiban tapi terjadi. Malah orang ngantri cari barokah. Ya akhi. Kira-kira kalau ada orang kafir, lihat, kalau kamu imannya top, kamu jadi kayak gini. Kira-kira dia masuk Islam atau tidak? Ini siapa nih Pak? Ini orang paling hebat. Saking hebatnya disebut wali majdub. Kenapa dia tertarik oleh Allah? Karena saking cintanya kepada Allah, dia jadi gila. Jadi kalau semakin cinta sama Allah jadi gila. Kira-kira dia masuk Islam atau tidak? Enggak masuk Islam. Sama kalau ada orang non-Muslim, kemudian lihat ada dia masuk Islam, kemudian ketemu orang, kemudian zikir sambil, yuk. Kira-kira dia masuk Islam enggak? Ini zikir top. Oleh karenanya, ciri-ciri wali jelas, iman dan takwa. Dan itulah yang kita lihat dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu yang kita lihat Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad. Itulah kita para ulama. Bukan ciri-ciri wali kemudian
karamah-karamah yang aneh-aneh yang terkadang subhanallah, saya antum lihat di Facebook, antum tulis atau di YouTube tulis khurafat sufi. Saya tadi baru lihat, subhanallah. Aneh-aneh ya. Ada yang cerita si fulan, Habib fulan. Siapa yang hidup di zaman dia, semua dosanya diampuni. Subhanallah, enak banget hidup di zaman dia. Ngalang-ngalain Nabi. Nabi saja, orang hidup di zaman Nabi, semua doanya diampuni? Dosanya diampuni? Enggak, ini dia hidup di zaman dia, semua dosanya diampuni. Bahkan dalam sebagian riwayat masuk surga tanpa hisab. Makanya kita melaksanakan haulnya biar kita tidak hidup di zaman dia, semoga kita bisa seperti orang-orang hidup di zaman dia. Ya akhi, ini lebih afdal dari sahabat. Ini orang lebih afdal daripada Nabi. Yang hidup di zaman Nabi saja tidak mesti dosanya diampuni. Bahkan ada yang masuk neraka. Ini ajib, subhanallah. Macam-macam, antum lihat sendirilah, nanti saya salah meriwayatkan. Antum tulis khurafat sufi, nonton sendiri. Maka benar perkataan Al-Imam Syafi'i diriwayatkan oleh Yunus bin Abdul A'la. Dia mengatakan sami'tu Syafi'iyya yaqul, aku mendengar Imam Syafi'i gurunya berkata, "Man tasawwafa awalan nahar fala ya'ti alaihi adh-dhuhr illa wa yasiru ahmaq." Tidaklah seorang di pagi hari belajar sufi kemudian belum datang zuhur kecuali sudah pandir. Sudah pandir. Dalil sudah enggak pakai lagi. Sudah dalilnya cerita-cerita khurafat, cerita-cerita. Dulu ada seorang, Masya Allah, dia uji anak-anaknya. Ayo anak-anak terbang. Kakak-kakaknya terbang. Ada satu lebih hebat, terbang jebol. Atap rumah jebol. Turun dulu. Subhanallah. Ajib. Ada lagi, ini ada si fulan setiap hari Isra Mi'raj. Pandir atau tidak? Pandir ya akhi. Rasulullah saja Isra Mi'raj cuma sekali seumur hidup. Ini Isra Mi'raj sudah berapa kali? Dan Allah. Ada lagi satu, si fulan ada datang. Mau ke mana? Ketemu ziarah kuburan Nabi. Ketika dia masuk kota Madinah, tahu-tahu keluar Fatimah. Fatimah hidup lagi, ketemu dia. Mau ke mana? Akhi, mau ke kuburan kakekmu, ke kuburan bapakmu. Oh, bapakku lagi enggak ada. Lagi ziarah Habib fulan di sana, di Yaman. Wajib ya. Hari itu orang semua ziarah enggak ada faedahnya. Tidak masuk akal. Ini di antara keajaiban dunia. Tapi terjadi. Nah, saya dengar. Siapakah wali kutub? Wali kutub itu nanti ada disematkan atau diproklamirkan siapa wali kutub. Caranya semua wali di dunia diundang. Kemudian menyaksikan penisbatan inilah wali kutub. Aduh, kita kapan diundang untuk menghadiri acara pengesahan wali kutub? Ya akhi, subhanallah. Apakah semua khuza'balat ini pernah ada di zaman Abu Bakar, Umar dan Utsman? Coba renungkanlah. Ini saya telah mendapat ijazah dari si fulan. Siapa yang membaca zikir ini 7 hari, 7 kali di pagi hari, 7 kali maghrib, dia tidak akan mati. Ajib. Itu akhirnya di surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alim dan seterusnya. 7 kali dibaca, jangan diikuti ya. Saya tidak kasih ijazah sama antum ya. Saya cuma nyampein aja. Akhirnya dia cerita, ada seorang umurnya sampai 300 tahun. Dia selalu baca itu. Terus dia mati, saya lupa karena dia lupa baca atau saya lupa. Tapi ini akhirnya dia mati karena tidak baca. Antum coba baca. Kalau sudah kena corona, baca itu 7 pagi, 7 apa? Sudah ketabrak mobil, baca 7 pagi, mati juga ya. Zikir penolak mati. Ya akhi. Ada zikir penolak mati, zikir minta fulus, zikir kopi, zikir benar kata Imam Syafi'i, saya hanya menukil, man tasawwafa awalan nahar fala ya'ti alaihi adh-dhuhr illa wa yasiru ahmaq. Tidak ada orang belajar sufi-sufi seperti ini ekstrim di pagi hari kecuali sebelum zuhur dia sudah pandir. Ya, inti menyebarkan khurafat kepada masyarakat muslim seperti itu. La haula wala quwata illa billah. Tapi intinya
ciri-ciri wali jelas ya. Maka seorang tidak boleh serta-merta kemudian menganggap si fulan wali kecuali telah terpenuhi ciri-ciri syarat-syarat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu iman dan takwa. Saya tadi dengar lagi. Tahukah kalian Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah salat selama 40 tahun cuma wudu sekali. Allahu Akbar. Salat 40 tahun cuma wudu sekali. Dia enggak punya istri. Dia enggak pernah junub. Tidak pernah buang hajat. 40 tahun cuma wudu berapa kali? Ya akhir Abu Bakar kalah, Umar kalah, Utsman kalah. Tahukah kalian bahwasanya kota Surabaya sering didatangi oleh Rasulullah jalan-jalan di kota Surabaya? Jogja kenapa tidak? Ya, Jogja lebih indah, kata sebagian orang. Khurafat, isinya khurafat. Tapi itulah yang dipuji-puji oleh orang. Ciri-ciri wali-wali Allah menegakkan kebenaran, mengingkari kemungkaran. Adapun kemungkaran dibiarkan saja, kesyirikan dibiarkan saja, khurafat dibiarkan saja. Malah cari muka sama mereka, apa wali-wali Allah seperti ini. Maka seorang harus punya barometer yang Allah sebutkan dalam Al-Quran disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Syekh Abdullah berkata, justru sekarang terbalik. Kalau ada yang mau jadi wali harus meninggalkan ittiba. Ente mau jadi wali, udah jangan Quran sunnah. Ya. Ente ikut aturan saya. Puasa begini, gini, jadi apa? Wali. Subhanallah. Zaman sekarang kalau mau jadi wali tidak boleh ikut Al-Quran dan apa? Sunnah. Ada metode sendiri yang sudah digariskan oleh mursyid kami, digariskan oleh pendiri-pendiri tarekat kami, ikuti cara ini kalau mau jadi wali. Ya akhi. Masing-masing tarekat punya cara-cara sendiri. Makanya dikatakan oleh ulama, semua tarekat tertutup kecuali tarekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tarekat Nabi Muhammad? Ikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita masuk pada al-asl as-sadis yang terakhir. Al-asl as-sadis. Raddu syubhati allati wada'aha asy-syaitanu fi tarkil Qur'an was sunnati wa ittiba'il ara' wal ahwa al-mutafarriqati al-mukhtalifati. Membantah syubhat yang diletakkan oleh syaitan untuk meninggalkan Al-Quran dan sunnah dan untuk mengikuti pendapat-pendapat hawa nafsu yang beraneka ragam yang tercerai-berai. Apa itu syubhatnya? Ini syubhat diletakkan oleh syaitan, tujuannya dua atau satu tujuannya, itu meninggalkan Al-Quran dan sunnah dan mengikuti pendapat-pendapat yang bermacam-macam. Pendapat banyak sekali, suruh ikut itu. Al-Quran sunnah jangan. Al-mutafarriqah al-mukhtalifah, yang beragam, bervariasi dan berselisih. Apa syubhatnya? Wa hiya anna al-Qur'ana was sunnata la ya'rifuha illa al-mujtahidul mutlaq. Syubhatnya Al-Quran dan sunnah itu yang ngerti cuma mujtahid mutlak. Nah kamu enggak ngerti. Udah enggak usah sok-sok Quran sunnah enggak usah. Enggak usah. Kamu enggak ngerti, memang kamu bisa bahasa Arab aja enggak ngerti. Gitu enggak? Banyak di antara kita tidak tahu bahasa Arab. Senyum mungkin bisa senyum Arab. Ketawa Arab, tapi ngomong belum bisa. Satu hari saya sama anak saya ketemu dengan salah seorang ulama. Kami bertiga aja, saya, anak saya sama seorang ulama. Kemudian dia tanya, Abdul Muhsin, yatakallam bil Arabiyyah? Abdul Muhsin bisa ngomong Arab? Waktu masih kecil. Saya bilang, tidak bisa Syekh, dia cuma bisa tertawa dengan bahasa Arab. Maka saya tersebut ketawa. Dia bilang, fi dhahik ajami, dhahik Arabi. Emang ada tertawa Arab, tertawa non-Arab, sama saja tertawanya. Ini bercanda aja. Intinya, mereka menganggungkan syubhat ini. Mereka mengatakan, kamu enggak ngerti bahasa Arab, mau sok-sok Quran apa? Sunnah. Enggak ada Quran sunnah. Yang paham Quran sunnah cuma al-mujtahid al-mutlaq. Siapa itu al-mujtahid?
Wal mujtahid huwa al mawsufu bi kadza wa kadza awsafan la'allaha la tujadu tammatan fi Abi Bakar wala Umar. Kemudian mereka bilang, mujtahid itu sifatnya begini, harus gini, harus gini, harus gini, harus gini, harus gini, harus gini, harus gini. Mungkin 20 sifat. Yang kata Syekh, mungkin sifat itu saja sempurna semuanya tidak dimiliki oleh Abu Bakar dan Umar. Kalau mau diterapkan Abu Bakar belum tentu memiliki sifat yang kau sebutkan 20, 30 sifat tersebut. Nah, orang jadi takut. Kamu bukan mujtahid, maka tidak usah sok Quran, sunnah. Fa in lam yakunil insanu kadzalika falyu'rid anhuma. Kalau seorang tidak memiliki sifat mujtahid mutlak, maka minggir dari Al-Quran sunnah. Jangan soal Al-Quran sunnah. Fardan hatman la syakka wala iskala fihi. Harus, jangan sok memahami Al-Quran dan sunnah. Sehingga baca aja berkah, cari berkah, baca cuma cari berkah. Jangan coba-coba memahami karena kau tidak punya alat kemampuan untuk memahami Al-Quran dan sunnah. Dan tidak mengapa, ya. Wa man talabal huda minha fa huwa imma zindiq. Adapun yang mencoba mencari petunjuk minhuma dari Al-Quran dan sunnah, maka orang ini mungkin zindiq. Orang zindiq ini yang mencoba memahami Al-Quran dan sunnah. Wa imma majnun, atau orang gila, nekat, orang gila. Ini orang gila memahami Al-Quran dan sunnah. Li ajli su'ubati fahmiha, karena memahami Al-Quran dan sunnah itu berat, susah. Yang nekat untuk berusaha memahami Al-Quran dan sunnah kalau bukan zindiq, orang munafik atau orang gila. Ini kenapa muncul zindik gila seakan-akan sebagaimana mengatakan Syekh Muhammad Wahab rahimahullah ketika menyuruh untuk berpegang Al-Quran dan Sunnah, ketika itu dia dituduh dengan apa? Zindik. Ketika itu dituduh dengan gila. Makanya dia sebutkan. Orang yang mencoba berpegang Al-Quran dan Sunnah dikatakan apa? Zindik, dikatakan apa? Gila. Padahal dia alim ulama. Dia alim ulama. Kalau Syekh Muhammad Wahab aja dibilang gila, apalagi antum yang baru bisa ketawa bahasa Arab. Ngomong belum bisa. Kalau tayyib ya akhi, afwan akhi, dia aja ngomong lagi, udah enggak bisa. Fa subhanallah wa bihamdihi kam baina Allah subhanahu kam bayyana Allah syar'an wa qadaran khalqan wa amran fi raddi hadhihi syubhatil mal'unati min wujuhin syatta balagat ila haddi ad-daruriyati al-'ammah. Walakinna aktsar nasi la ya'lamun. Maksud Allah dan segala puji baginya, betapa Allah telah menjelaskan tentang batilnya syubhat ini baik secara syariat maupun secara kenyataan realita atau takdir. Khalqan wa amran, kenyataan maupun perintah Allah dalam membantah syubhat yang terlaknat ini dari banyak sisi pembantahan. Bahkan balaghat ila haddi daruriyatil 'ammah, yaitu bahkan benar-benar diketahui, tidak bisa dibantah lagi bahwa ini syubhat ngawur. Ini syubhat ngawur. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tapi kebanyakan orang tidak paham. Kemudian disebutkan ayat dari surat Yasin, laqad haqqal qawlu 'ala aktsarin fahum la yu'minun. Telah tetap perkataan Allah, keputusan Allah atas mayoritas orang bahwasanya mereka tidak beriman. Inna ja'alna fi anaqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Kami jadikan pada leher mereka belenggu dan kami jadikan tangan mereka di sini sehingga mereka menoleh ke atas. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Kami jadikan penghalang di belakang mereka, di depan mereka. Fa akhshaynahum fa hum la yubsirun. Kami tutup mereka sehingga mereka tidak bisa melihat. Wa sawa'un 'alaihim anzartum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja kau beri peringatan kepada mereka atau tidak, mereka tidak bakalan beriman. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahman. Sungguhnya yang kau beri peringatan yang mengambil faedah adalah yang mengikuti Al-Quran dan takut kepada Allah bil ghaib tatkala bersendirian. Fabasyirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Maka berilah kabar gembira kepadanya dengan ampunan Allah dan ganjaran yang mulia. Akhiruhu walhamdulillahi rabbil alamin. Dan inilah akhir dari risalah. Segala puji bagi Allah, penguasa alam semesta. Wa sallallahu alaihi nabiyina Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin. Baik, kita akan bahas yang ke-6 ini setelah azan dan salat insyaallah. Tinggal 1 menit ya. Tinggal 1 menit. 1 menit. Oke, kita tunda pembahasannya habis salat insyaallah taala. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.